Yo, saya Ale, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang merupakan salah satu distributor bahan bakar minyak utama di Indonesia. Yang menarik untuk kita lihat dari emiten ini adalah harga sahamnya yang terus meningkat dan sempat mencapai harga 3.500 per lembar dari harga 2.510 per lembar. Kenaikannya hampir mencapai Rp1.000 per lembar saham. Pertanyaannya, bagaimanakah kondisi fundamental dari perusahaan ini? Yuk kita pelajari. We think it's the banning of free speech. The First Amendment protects material. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah PT AKR Corporindo. Seperti yang dikutip dari kontan.co.id, AKR Corporindo atau AKRA mengklaim telah berhasil memenuhi target volume penjualan bahan bakar minyak di tahun 2020. AKRA juga yakin bahwa penjualan bahan bakar minyak masih akan meningkat di tahun 2021 seiring dengan adanya berbagai upaya pemulihan perekonomian nasional. Sebelumnya, AKRA menargetkan volume penjualan bahan bakar minyak di tahun 2020 di kisaran 2,35 juta kiloliter hingga 2,4 juta kiloliter. Direktur AKRA memproyeksikan volume penjualan BBM dari AKRA di tahun 2021 dapat tumbuh sekitar 10-12%. Hal ini didukung oleh pertumbuhan permintaan bahan bakar minyak industri seiring peningkatan pelanggan baru AKRA di sektor industri smelter, perkebunan kelapa sawit, hingga pertambangan. Belum lagi, AKRA juga kembali mendapat jatah subsidi BBM jenis solar dari BPH Migas. Saat ini, AKRA juga fokus memperkuat penjualan BBM retail baik melalui SPBU AKR maupun SPBU BP AKR yang dikelola oleh anak usaha bernama PT Aneka Petroindo Raya. Perusahaan ini akan terus melakukan ekspansi penambahan SPBU di berbagai wilayah Indonesia di masa yang akan datang. Hingga saat ini, SPBU dari AKRA tersebar di 137 lokasi yang terdiri dari 54 SPBU di Jawa Bali, 39 SPBU di Sumatera, dan 44 SPBU di Kalimantan. Dari total 137 SPBU yang dimiliki oleh AKRA ini, 10 diantaranya ditujukan untuk distribusi BBM satu harga. Tidak ketinggalan, AKRA juga akan meningkatkan fokus untuk melakukan penjualan bahan bakar aftur pada industri penerbangan. Mari kita pelajari jumlah aset yang dimiliki oleh AKRA. Dan dari data yang telah dikumpulkan oleh tim riset Ale Bicara, jumlah aset yang dimiliki oleh AKRA adalah sebesar 18,3 triliun rupiah per laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020, yang terdiri atas 8 triliun rupiah liabilitas dan 10,3 triliun ekuitas. Aset ini berkurang 3 triliun rupiah jika dibandingkan dengan jumlah aset pada laporan keuangan kuartal keempat tahun 2019. Penurunan aset ini disebabkan oleh turunnya liabilitas sebesar 3,2 triliun rupiah dan bertambahnya ekuitas sebesar 240 miliar rupiah. Dan jenis item yang mempengaruhi sehingga mengakibatkan naiknya ekuitas dari AKRA adalah meningkatnya saldo laba yang ditentukan penggunaannya dari 2,9 miliar rupiah ke 3,1 miliar rupiah, bertambahnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dari 6,3 triliun rupiah ke 6,6 triliun rupiah, dan meningkatnya selisih kurs dari 117 miliar rupiah ke 209 miliar rupiah. Sedangkan untuk item liabilitas terbesar dari AKRA adalah liabilitas jangka pendek yang berupa utang usaha ke pihak ketiga sebesar 3,1 triliun rupiah. Utang ini menurun karena pada kuartal keempat tahun 2019, jumlah utang ini adalah 5,8 triliun rupiah. Pengurangan jumlah utang ini adalah sebanyak 405 miliar rupiah. Dan untuk hutang jangka panjang, jenis liabilitas terbesar yang dimiliki oleh AKRA adalah utang bank sejumlah 2,3 triliun rupiah.
Utang ini bertambah karena pada kuartal keempat tahun 2019 jumlahnya hanya 1,6 triliun rupiah. Dan untuk rasio likuiditas dari Akra, cash ratio 26%, quick ratio 135%, current ratio 146%, dan rasio debt to equity 78%. Ini artinya jumlah kas dari Akra cukup sebagai cadangan, serta total aset lancar dari Akra dapat melunasi seluruh hutang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari perusahaan. Untuk total utangnya juga tidak perlu terlalu kita khawatirkan, karena jumlah utang dari Akra ini tidak terlalu besar, hanya 78% dari total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Persentasi jumlah debt to equity ratio dari Akra juga belum melewati besaran persentasi rata-rata debt to equity ratio dalam 13 tahun terakhir yang mana adalah 141%. Revenue dari Akra pada tahun 2019 adalah 21,7 triliun rupiah yang terdiri dari pendapatan dari perdagangan bahan bakar minyak 20,2 triliun rupiah, pendapatan dari pabrikan adhesif 442 miliar rupiah, pendapatan dari jasa logistik 796 miliar rupiah, dan pendapatan dari kawasan industri 263 miliar rupiah. Sedangkan untuk kuartal ketiga tahun 2020, revenue yang telah dikumpulkan oleh Akra adalah 13,8 triliun rupiah. Revenue ini menurun 1,2 triliun rupiah jika dibandingkan dengan revenue di kuartal ketiga tahun 2019, yang mana nilainya adalah 15,1 triliun rupiah. Dan revenue ini terdiri dari pendapatan dari perdagangan BBM yang menurun dari 14,1 triliun rupiah ke 12,7 triliun rupiah, pendapatan dari pabrikan adhesif yang berkurang dari 337 miliar rupiah ke 267 miliar rupiah, pendapatan jasa logistik yang meningkat dari 587 miliar rupiah ke 603 miliar rupiah, dan pendapatan dari kawasan industri yang meningkat dari 61 miliar rupiah ke 276 miliar rupiah. Dan proyeksi revenue dari Akra untuk tahun 2020 adalah sebesar 18,4 triliun rupiah, menurun 15% dibanding revenue di tahun 2019. Potensi penurunan revenue ini untuk tahun 2020 sebesar 3,2 triliun rupiah. Dan pada kuartal ketiga tahun 2020, Akra juga telah mengumpulkan laba bersih sebesar 665 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2019, yang mana Akra hanya mendapatkan laba sebesar 565 miliar rupiah. Yang menjadi penyebab dari meningkatnya laba bersih dari Akra adalah beban pokok penjualan yang berkurang, lalu meningkatnya laba penjualan aset, dan penghasilan keuangan yang bertambah. Oleh karena itu, maka proyeksi keuntungan dari Akra untuk tahun 2020 adalah sebesar 886 miliar rupiah. Proyeksi laba bersih ini meningkat 167 miliar rupiah jika kita bandingkan dengan laba bersih pada tahun 2019. Untuk arus kas dari Akra pada kuartal ketiga tahun 2020, dari aktivitas operasi, Akra menghasilkan 903 miliar rupiah. Dan untuk aktivitas investasi, Akra menggunakan dana sebanyak 164 miliar rupiah. Untuk value dari Akra, per akhir kuartal ketiga tahun 2020, ekuitasnya 10,3 triliun rupiah. Harga sahamnya Rp2.550 per lembar. Nilai buku atau book value adalah Rp2.600 per lembar. Nilai price to book value 0,98. Dan dengan keuntungan per saham Rp223, maka nilai price to earning ratio adalah 11,4. Besaran keuntungan per saham itu menghasilkan net profit margin 4%, return on equity 8%, dan return on asset 4%. Untuk dividen, pada tahun 2020, Akra telah membagi dividen sebanyak 2 kali, masing-masing pembagian sebesar Rp50 per lembar saham.
Sehingga total pengeluaran dari Akra untuk dividen di tahun 2020 adalah sebesar 397 miliar rupiah. Dan karena masih mencatatkan laba di tahun 2020, kemungkinan besar untuk tahun 2021 ini Akra akan kembali membagi dividen. Kesimpulan, pertama, aset perusahaan ini terus meningkat sejak tahun 2008 kecuali di tahun 2020. Dan penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya liabilitas sebesar 3,2 triliun rupiah. Ini merupakan suatu hal yang baik. Kedua, proyeksi revenue di tahun 2020 menurun 15%. Ini patut dikasih perhatian lebih karena penurunan revenue ini sudah terjadi sejak tahun 2019. Ketiga, proyeksi keuntungan bersih di tahun ini meningkat 167 miliar rupiah. Proyeksi ini berdasarkan keuntungan yang telah dikumpulkan oleh Akra sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020. Dan nilai ini meningkat 23% dari laba bersih yang dihasilkan oleh Akra di tahun yang lalu. Hal ini patut diapresiasi karena manajemen berhasil menekan beban-beban pokok dari penjualan. Keempat, utang dari Akra lebih kecil dibandingkan dengan total ekuitas yang dimiliki, hanya sebesar 78%. Ini merupakan poin plus bagi manajemen perusahaan karena bisa dikatakan mereka berhasil dalam mengatur utang dari perusahaan. Kelima, investasi ke Akra pada saat ini menurut saya menarik karena mereka berhasil mempertahankan pendapatan di saat resesi serta tetap membagi dividen. Walaupun nilai minusnya, net profit dari Akra lumayan kecil, hanya 4%. Keenam, untuk harga dari emiten ini per 10 Februari 2021 masih under value dengan price book value 1,2 dan price earning ratio 14,8. Dan bisa dikatakan ini adalah saat yang tepat untuk mengakumulasi saham ini. Pendapat saya, PT AKR Korporindo adalah perusahaan yang oke, dan tim riset dari Ahli Bicara memberi rating untuk PT AKR Korporindo B+. Sio, demikianlah review singkat dari PT AKR Korporindo. Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya. We think it's the